Shalom, selamat pagi. Hari ini, Kamis 14 Agustus 2025. Bacaan Alkitab terdapat pada 1 Korintus 12 ayat 27 dan dilanjutkan 1 Korintus 13 ayat 3 dan Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 22. Ayat Nats terdapat pada Bilangan 14 ayat 20 yang berbunyi, "Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu." Yang kedua, Markus 11 ayat 25 yang berbunyi, "Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Renungan berjudul Mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Mengampuni adalah kata yang mudah diucapkan, tetapi dalam praktiknya seringkali menjadi tantangan besar. Kita mungkin bisa berkata, "Aku sudah memaafkanmu." Namun tidak selalu hati kita benar-benar ikhlas melepaskan luka dan sakit yang ada. Apalagi jika kesalahan yang sama terjadi berulang-ulang. Pada titik tertentu, kita merasa pengampunan itu tidak lagi layak diberikan. Padahal, mengampuni merupakan perintah yang penting, khususnya bagi kita sebagai orang percaya. Namun, kita pun harus mengakui bahwa ini adalah salah satu aspek kehidupan iman yang paling sulit dijalani. Dalam Bilangan 14 ayat 20, kita melihat sebuah momen yang sangat luar biasa. Walaupun Tuhan sangat murka terhadap pemberontakan bangsa Israel, Ia tetap memilih untuk mengampuni mereka. Hal itu bukan karena umat itu pantas untuk dimaafkan, melainkan karena belas kasih dan kemurahan Tuhan jauh melebihi pelanggaran mereka. Musa bersyafaat bagi umatnya, dan Tuhan merespons dengan kasih karunia-Nya. Seperti umat Israel, kita pun sering jatuh dan mengecewakan Tuhan. Namun, saat kita datang dengan pertobatan yang tulus, Tuhan tetap menyambut dan berkata, "Aku telah mengampuninya." Inilah gambaran kasih karunia yang sejati. Tetapi, kasih karunia itu tidak boleh berhenti hanya pada penerimaan pribadi. Kita dipanggil untuk menyalurkannya, mengampuni mereka yang telah bersalah kepada kita. Yesus menegaskan hal ini dalam Markus 11 ayat 25. Saat kita datang kepada Tuhan dalam doa, kita diajak untuk terlebih dahulu memeriksa hati kita. Apakah masih ada luka, dendam, atau kepahitan yang belum kita lepaskan? Jika masih ada, maka pengampunan harus menjadi langkah pertama sebelum kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Pengampunan adalah pintu bagi pemulihan hubungan, baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Mengampuni bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan yang dilakukan orang lain. Mengampuni berarti melepaskan hak untuk membalas dan menyerahkan keadilan sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam proses inilah kita menemukan kebebasan, kita disembuhkan dari luka batin, dan dibebaskan dari ikatan kepahitan. Tuhan telah memberikan teladan pengampunan kepada kita, dan sekarang giliran kita untuk menghidupi pengampunan itu dalam relasi dengan sesama. Maka, marilah kita belajar mengampuni sebagaimana Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita. Oleh Pendeta Imade Andika Adi Putra. Untuk doanya, "Ya Tuhan, ajarlah kami untuk hidup saling mengampuni dan meneladani kasih dan pengampunan-Mu yang sejati dalam kehidupan ini. Amin." Saya Putri Widya Asih Singaraja, salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.